Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Karena setiap manusia ini dalam kedudukan yang sama. Saya bisa ngomong, sama bisa ngomong kok. Karena ada penyatuannya tadi. Nah, sama-sama ada penyatuannya itu tadi. Sama-sama ada Asmaul Husnanya sebagai sumber penyatuan demi penyatuan yang berusaha disampaikan oleh Kanjeng Syekh Jenar melalui ilmu sejatinya yang namanya Wahdatul Wujud itu, sehingga akhirnya menguak tabir kehidupan yang dimiliki Kanjeng Syekh Jenar sendiri, juga menguak tabir kehidupan yang dimiliki oleh orang lain atau semua orang. Pada dasarnya sebetulnya sama. Setiap manusia punya penyatuan-penyatuan. Jadi tidak ada pembeda di situ itu. Ya cuma bedanya apa? Bedanya pengakuan. Ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui. Nah, sebetulnya kan tetap sama. Penyatuan Allah itu di dalam diri manusia, diakui dan tidak diakui, ya tetap menyatu. Masih menanggapi tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Beliau itu mengatakan, Syekh lemah bang namaku. Ya. Rasulullah aku sendiri. Ya. Muhammad ya aku sendiri. Iya. Terus? Asma Allah itu sesungguhnya diriku. Iya. Terus di akhir katanya itu, ya akulah yang menjadi Allah Ta'ala. Waduh, ini perbincangan yang ngeri ini. Nah, ini salah satu ajaran Syekh Siti Jenar yang di masa itu menjadikan Kanjeng Syekh Siti Jenar dianggap mengajarkan aliran sesat. Ya karena mungkin yang mengatakan aliran sesat punya kepentingan-kepentingan tertentu, atau mungkin juga bisa karena kemampuan berpikir orang-orang di zaman dulu belum mencapai titik kepahaman yang seperti Kanjeng Syekh Siti Jenar harapkan. Soal nama Syekh Siti Jenar ini kan ada yang mengatakan Syekh Lemah Bang. Iya. Ada yang mengatakan Syekh Siti Brit. Nah, kemudian ada yang menamakan lagi Syekh Siti Jenar. Jadi sebetulnya sama saja itu artinya. Lemah Abang, Siti Brit, Siti Jenar itu sama artinya. Panggilan-panggilannya aja. Iya, sama artinya, panggilan-panggilan, julukan-julukannya. Itu sama artinya. Dan yang sebenarnya namanya Syekh Siti Jenar itu kan Syekh Abdul Jalil. Ya, masalah riwayatnya atau biografinya atau sejarahnya Syekh Abdul Jalil itu dari mana dan bagaimana mungkin di sesi yang lain lah. Ini berbincang masalah salah satu ajarannya terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi mengatakan bahwa Rasulullah itu ya aku sendiri. Iya. Ya kan? Nah, Rasulullah itu ya aku sendiri. Rasul itu kan artinya kan utusan. Jadi utusan Rasulullah itu utusannya Allah. Nah, ini sebetulnya mengarah ke soal fisik atau raga yang dimiliki oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Kalau merujuk arti dari Rasulullah itu sebetulnya semua manusia ini Rasulullah sebetulnya. Utusan. Jadi bukankah kita hidup di muka bumi ini mewakili Allah untuk membina atau untuk melestarikan alam semesta ini beserta isinya? Jadi bukan berarti Kanjeng Syekh Siti Jenar itu mengakui sebagai Nabi Muhammad secara figur atau secara sosok, bukan. Tapi yang dimaksud oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar, Rasulullah itu aku sendiri. Bahwa Rasulullah, bahwa Syekh Siti Jenar ini mengaku atau merasa bahwa jasadnya ini loh sebagai utusan Allah untuk apa? Nah, untuk menjaga, membina dan melestarikan alam semesta ini beserta isinya. Nah, oleh karena itulah Kanjeng Syekh Siti Jenar
mengajarkan hal-hal yang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu sejati yang bisa membuka tabir kehidupan yang benar. Jadi di arti Rasulullah itulah diriku, itu tidak dimaksudkan bahwa Syekh Siti Jenar ini mengaku Nabi Muhammad secara sosok, tidak. Tapi mengatakan atau menyampaikan bahwa pada dasarnya setiap manusia ini adalah utusan Allah. Iya kan, manusia ini sebetulnya kalau kita mau berpikir, kan utusannya Allah kan. Jangan sampai merusak alam semesta. Kita harus jaga kelestariannya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik, kita harus menjaganya dari kejahatan dan segala macamnya juga. Jadi yang dimaksud Syekh Siti Jenar itu tidak serta-merta bahwa mengakui dirinya atau raganya ini atau jasadnya ini adalah Nabi Muhammad di zaman kenabian dulu, itu bukan. Jangan sampai salah tafsir. Mungkin dari bahasa ini mungkin orang baca langsung salah tafsir mungkin. Nah, oleh karena itulah membacanya hanya sekilas kemudian menyimpulkan apa yang sudah disampaikan Kanjeng Syekh Siti Jenar itu tidak dengan akal sehat, maka terjadilah salah tafsir atau salah anggap, salah paham kalau Syekh Siti Jenar itu mengaku Nabi. Bahkan di akhirnya dia menganggap dirinya Tuhan Allah Ta'ala. Ini ayo kita lanjutkan. Nah, ini soal arti daripada Rasulullah yang dimaksud oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar, bahwa sesungguhnya semua manusia yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya adalah utusan Tuhan. Sekali lagi nih ya, sekali lagi Syekh Siti Jenar tidak memaksudkan bahwa pengakuan dia sebagai Rasulullah ini tidak menyamakan dirinya dengan Rasulullah secara sosok ketika di zaman kenabian dulu. Enggak sama sekali. Ya, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap manusia ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, kalau nggak ada manusia ya alam semesta ini ya seperti apa bentuknya dan modelnya? Pasti di sana sini akan terjadi kehancuran. Jadi jangan sampai kita ini menyempitkan pola pikir kita sehingga bisa memahami apa yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan dua kalimat syahadat sebetulnya. Nah, kemudian mengatakan lagi bahwa Muhammad ini adalah diriku. Muhammad ini bukankah rasa nyaman, aman, damai, rasa nikmat yang dimiliki diri kita ini loh. Lah kalau di dalam diri kita ini nggak ada Muhammadnya, ya detik demi detik kehidupan kita ya adanya cuma kesengsaraan demi kesengsaraan. Di dalam diri manusia ini khususnya, umumnya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, masing-masing ada Muhammadnya. Rasa nikmat, rasa aman, rasa nyaman, rasa damai, enak, dan apapun rasa itu yang masuk ke dalam pembahasan Muhammad ini ada di dalam setiap makhluk hidup. Kalau misalkan kita nggak ada Muhammad di dalam diri kita ini, ya mungkin nggak berumur panjang. Karena apa? Makan sudah nggak ada nikmatnya, minum juga nggak bisa merasakan enaknya. Ya, akhirnya makan nggak enak, minum juga nggak enak, ya besok matilah. Kekurangan gizi dan kekurangan air. Nah, jadi kita harus benar-benar membuka pola pikir kita untuk memahami apa yang dimaksud Syekh Siti Jenar dengan salah satu ajarannya itu tadi. Nah, ini memang harus benar-benar fresh untuk bisa memahami. Jangan sampai kita memahaminya masih ada ganjalan-ganjalan atau pemikiran-pemikiran yang lain, sehingga bisa menemukan yang sebenarnya itu seperti apa maksudnya dari ungkapan bahwa Muhammad ini adalah diriku sendiri. Nah, ini logikanya kan, kalau kita nggak ada Muhammadnya bagaimana kita ngobrol ini? Kalau nggak ada Muhammadnya bagaimana? Ya nggak jadi asing, nggak bisa nyambung kan? Adanya jadi permusuhan aja jadinya. Karena rasa
nikmatnya itu. Ya, rasa nikmat, rasa nyaman, damai. Karena itulah, karena Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam yang sempurna, yang bisa menunjukkan kenikmatan-kenikmatan, kenyamanan yang harus kita miliki. Nah, maka nggak bisa digambar sosok atau yang dikatakan Muhammad itu, karena masuk ke dalam ranahnya rasa. Muhammad ini kan sebetulnya kan rasa. Nah, kalau misalkan kita habis makan enak, terus bagaimana menggambarnya? Menggambar rasa enak itu kan tidak bisa. Nah, oleh karena itulah Muhammad tidak bisa digambarkan. Kembali lagi, nah ini tadi menjelaskan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Jenar, bahwa Muhammad itu adalah diriku. Jadi artinya Muhammad yang disampaikan ini tadi menurut versinya Kanjeng Jenar adalah rasa kenyamanan, kenikmatan yang kita miliki ini loh. Nah, ini harus benar-benar dipikirkan. Nah, sesungguhnya asma Allah itu juga diriku. Jadi 99 zat, 99 asma itu adalah diriku, diri Kanjeng Jenar. Nah, ini pada dasarnya ini sebetulnya semua manusia sama. Iya, mempunyai asmanya. Yang 99 ini ya, yang 99 ini menyatu di dalam diri manusianya masing-masing. Tidak hanya jasadnya Kanjeng Jenar. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Basir. Ini sering sekali loh saya bincangkan ini, penyatuan demi penyatuannya, letaknya di mana. Sampai 99 asma ini sebenarnya ada di dalam diri kita ini. Makanya Kanjeng Jenar mengatakan sesungguhnya asma Allah yang 99 itu adalah diriku. Kita melihat karena siapa sih kita bisa melihat itu? Karena Al-Basir. Sehingga saya sampaikan ada 7 atau 8. Ya, setiap ketemu. Iya, 8 asma dan penyatuannya sekaligus di mana? Arsnya di mana? Mahanya atau mohonya di mana di dalam diri kita? Sudah ada beberapa yang saya contohkan. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan ya, kalau demikian 99 itu menyatunya di mana di dalam diri manusia? Sampai ada di dalam diri manusia itu yang mana? Nah, ini tak saya tambahin satu lagi. Yang sudah saya sampaikan adalah kalau Ar-Rahman Ar-Rahim di bibir bawah dan atas kita. Al-Basir ada di telinga kita. Al-Basir ada di mata kita. As-Sami juga ada di telinga kita. Nah, kemudian Ar-Rasyid, Ar-Rasyid, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Adli ada di dalam otak kita. Ini yang paling terakhir. Nah, ini ada asma As-Sabur. As-Sabur itu sebetulnya juga ada di telinga kita sebetulnya. Biar kita sabar ya. Iya. Makanya karena As-Sabur juga di pusatnya telinga kita ini. Kalau kita nggak bisa mengendalikan As-Sabur, maka kita gampang marah. Emosi. Ini bocoran lagi. Iya. Nah, sebetulnya 99 asma ini memang menyatu di dalam diri manusia. Sudah ada letak-letaknya. Sudah ada letak-letaknya. Nah, letak-letaknya itulah yang sebetulnya dimaksud dengan istilah ars. Atau duduknya itu, tempat duduknya itu di mana. Jadi kalau kita itu berpikir bahwa ars itu ada di atas, nah ini malah kita dikatakan musyrik. Berarti menganalogikan atau menyamakan kedudukan Allah itu atau perwujudan dari Allah itu akan sama dengan makhluk hasil ciptaannya yang sedang duduk di singgasana. Dan ars itu sebetulnya ada di dalam diri manusia. Nah, kadangkala saya ini juga heran sekali. Sangat gampangnya untuk
memahami apa yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Tapi kok malah menjadikan sebuah kesulitan untuk dipahami. Nah, ini faktor apa? Ataukah manusianya ini memang benar-benar ketika itu pola pikirnya tidak seperti orang-orang sekarang di era milenial ini, ataukah memang ada sebab yang lain? Atau mungkin ada yang lebih kuat pengaruhnya terhadap orang-orang ini sehingga Syekh Siti Jenar ini diklaim atau dituduh mengajarkan aliran sesat. Nah, kemudian lagi, dan aku inilah yang sebenarnya Allah Ta'ala. Ya, ini lebih ngeri lagi nih kalau sudah berbincang itu. Kalau pikirannya nggak jernih, ini malah langsung menjudge bahwa Kanjeng Siti Jenar ini sudah menganggap dirinya Allah Ta'ala. Nah, kita harus mengerti dulu tentang Allah Ta'ala itu artinya apa. Ta'ala itu kan maha mulia atau maha tinggi. Itu arti daripada ta'alanya. Nah, maha mulia atau maha tinggi, arti daripada ta'ala ini, bukankah masih ada mohonya, masih ada mahanya? Iya kan, Allah Ta'ala, Allah itu maha tinggi atau maha mulia, kan masih tetap ada mahanya. Artinya apa? Artinya masih menyatu di dalam diri manusia. Jadi tetap bukan Allah yang sebenarnya, hanya penyatuan. Jadi jangan GR kalau sudah memahami ini. Jadi kita sebagai manusia penganut agama Islam ini nggak boleh GR ketika kita sudah memahami sebetulnya keberadaan Allah Ta'ala itu ya diri kita ini. Nggak boleh GR-nya di mana? Keberadaan kita ini, penyatuan yang ada di dalam diri kita ini hanya sebatas sentuhan Allah yang sebenarnya. Nah, makanya di pertemuan yang sudah saya mengatakan, di mana sih keberadaan Allah Ta'ala itu sebetulnya? Atau keberadaan Allah saja ini di mana? Kalau Allah atau Allah Ta'ala ini masuknya membincangkan soal maha-mahanya atau penyatuannya, tentu jawabannya ada di dalam diri manusia. Nah, Allah yang sebenarnya, Allah yang menciptakan alam semesta ini, bumi, langit dan seisinya yang nampak dan tidak nampak, ini di mana? Yang jelas berada di luar hasil ciptaannya. Nah, disinilah kita sebagai manusia nggak boleh gede rasa atau nggak boleh GR. Yang menyatu di dalam diri manusia ini hanya sebatas sentuhannya atau sebatas hasil karyanya saja. Makanya jangan sampai kita salah persepsi. Ya, karena memang bahasanya ini sangat dalam. Iya, karena bergantung kepada penyatuan ini. Untuk memahaminya, ya ini benar-benar harus cerdas untuk menyimpulkannya. Ini memang salah satu ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar ini tadi yang memang mengundang orang berpikir keras. Karena statement itu sangat kuat sekali, pengakuan Kanjeng Syekh Siti Jenar seakan-akan, ya kan? Iya, seakan-akan mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Padahal tidak begitu maksud beliau ya. Tidak begitu sebetulnya maksud beliau itu tidak begitu. Iya. Kalau paham mengartikan bahasanya dia. Iya. Nah, dari sini ini tadi sebetulnya semua manusia itu posisinya juga sama. Nah, contoh begini. Contoh. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu diri saya, ini kan saya sudah mengatakan. Iya. Sesungguhnya Asma Allah ini 99 ini juga diri saya. Iya. Nah, dari contoh satu demi satu ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di otak kita ada Al-Alim, ya kan? Al-Rasid, ada As-Sami, ada As-Sabur, ada Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang bisa menjadikan kita bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir, bisa menimbang sesuatu yang mana baik dan yang buruk, bisa memutuskan.
Ini misalkan saya bisa ngomong kan? Lah bukankah sampean juga bisa seperti itu? Iya. Nah, berarti setiap manusia itu adalah Allah. Dalam konteks penyatuan hasil karya Sentuhan-sentuhannya. Allah yang sebenarnya yang berada di luar hasil ciptaannya. Nah, ini memang harus perlu memakai akal sehat. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu Tuhan. Tapi Tuhan untuk dirinya sendiri. Nah, contoh statement atau ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar itu tadi. Iya. Bahwa sesungguhnya saya ini Allah Ta'ala. Ya kan? Artinya dia Tuhan bagi siapa? Allah Ta'alanya bagi siapa? Bagi dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ini tambahan dari saya seperti itu. Karena setiap manusia ini dalam kedudukan yang sama. Saya bisa ngomong, sama bisa ngomong kok. Karena ada penyatuannya tadi. Nah, sama-sama ada penyatuannya itu tadi. Sama-sama ada Asmaul Husnanya sebagai sumber penyatuan demi penyatuan yang berusaha disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar melalui ilmu sejatinya yang namanya Wahdatul Wujud itu, sehingga akhirnya menguak tabir kehidupan yang dimiliki Kanjeng Syekh Siti Jenar sendiri, juga menguak tabir kehidupan yang dimiliki oleh orang lain atau semua orang. Pada dasarnya sebetulnya sama. Setiap manusia punya penyatuan-penyatuan. Jadi tidak ada pembeda di situ itu. Ya, cuma bedanya apa? Bedanya pengakuan. Ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui. Nah, sebetulnya kan tetap sama. Penyatuan Allah itu di dalam diri manusia, diakui dan tidak diakui, ya tetap menyatu. Meskipun misalkan kayak sama tidak mengakuinya, ya tetap ada penyatuan. Ya buktinya masih bisa ngomong meskipun sampean itu nggak mengakuinya. Meskipun nggak mengakuinya, sampean juga bisa mendengar, padahal di situ ada penyatuannya As-Sami. Nah, coba saja nggak tak akuin lah penyatuan itu. Apakah terus nggak mengakui, terus telinga ini tuli? Kan enggak. Apakah karena nggak mengakui ini, misalkan penyatuan Al-Basir ada di mata kita, misalkan saya nggak mengakui ini, misalkan penyatuannya salah satu asma Allah Basir itu di mata nggak mengakui, apakah serta-merta menjadi buta? Kan tidak. Makanya baik yang mengakui dan yang mengakuinya, nah ini tetap sama-sama ada penyatuan. Perlakuannya tetap sama. Iya, tetap sama. Nah inilah. Nah oleh karena inilah kadang-kadang banyak yang tidak mengakuinya karena tidak merasa adanya penyatuan-penyatuan itu. Nah, yang tidak merasa atau tidak mengakui atau tidak mengingkarinya. Nah, menurut Kanjeng Syekh Siti Jenar juga mengatakan sifat kafir itu sebetulnya miliknya jisim. Iya, miliknya jasad. Iya kan? Iya. Sifat ingkar ini miliknya jasad saja. Pada kenyataannya penyatuan itu tetap ada. Nah, itu memang membincangkan ajaran Syekh Siti Jenar ini memang harus punya nyali. Kalau nggak punya nyali ini, ya memang nggak akan pernah bisa menyampaikan kebenarannya. Tapi kalau kita tidak bertanya hal seperti ini juga kita membacanya juga, wah ini keras juga ini. Tapi harus ditanya ini dudukannya, biar orang juga paham ya. Iya betul. Makanya jangan sampai kita itu ingin memahami sesuatu malah salah mengerti, pada akhirnya tidak jadi menggali karena ada ketakutan, takut tergelincir, takut tersesat dan macam-macam lah. Makanya perlu adanya teman sharing. Adakah yang saya pahami sudah benar atau belum benar, atau bahkan kepahaman kita salah? Nah, dengan bersharing seperti ini akan menemukan titik kebenarannya, artinya lebih dekat dengan kebenaran daripada kesesatannya. Ya, namanya juga bertekad-tekad tuh, tekad bulat kan. Iya. Jadi saya ulangi lagi biar tidak menjadikan polemik. Ya. Bahwa manusia ini adakah
memang benar ada penyatuan-penyatuan Allah di dalam diri manusia. Ini yang jelas penyatuan-penyatuan itu ada dan nyata. Kenapa saya bilang ada dan nyata? Wong saya bisa ngomong ini loh, kalau nggak ada penyatuan yang dari Allah, maka tidak akan bisa ngomong. Kita bisa melihat ini loh, kalau nggak ada penyatuannya salah satu zat yang dari Allah, maka kita nggak bisa melihat. Nah ini sebenarnya penyatuan-penyatuan ini ya saya rasakan sendiri, memang ada penyatuan. Karena saya bukan orang kafir gitu loh. Karena saya setuju dan merasakannya, keberadaannya. Tapi tidak berarti saya mengatakan bahwa yang belum bisa mengakuinya, saya mengatakan bahwa orang itu kafir, tidak. Karena Kanjeng Siti Jenar pun juga tidak berani mengatakan bahwa orang yang tidak mengakui bahwa adanya wahdatul wujud atau penyatuan-penyatuan Allah kepada diri manusia, beliau juga gak mengatakan kafir. Nah, cuma yang bersifat yang kafir itu hanya sifatnya jisim, jasadnya saja. Begitu sudah meninggal baru. Nah, makanya juga nggak mengatakan, Kanjeng Siti Jenar tidak mengatakan bagi siapa saja yang tidak mengakui adanya penyatuan. Nah, itu nggak mengatakan, beliau tidak mengatakan bahwa manusia seperti itu tergolong kafir, tidak. Ya cuma mengatakan bahwa kafir itu hanya memiliki yang dimiliki jasadnya saja. Tapi penyatuan yang khususnya yang termaktub di dalam 99 asma yang ada di dalam diri manusia, meskipun diakui atau tidak diakui, tetap ada penyatuannya. Sentuhan-sentuhannya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Bisa juga gampang dipahami, tidak ada niat yang tidak baik. Kalaupun ada kesalahan, anggap saja ini kesalahan saya secara pribadi, menerangkan atau menerjemahkan apa yang dimaui atau mau disampaikan oleh Kanjeng Siti Jenar. Anggap saja ini asumsi saya pribadi. Kalau mungkin ada anggapan bahwa yang saya sampaikan ini salah, nggak usah dipakai, tidak apa-apa. Anggap saja obrolan saya ini, ya penjelasan saya ini, penjelasan yang nggak ada artinya dan boleh dilupakan. Nah, ini cuma sekedar menyampaikan agar bisa dijadikan sedikit bahan berpikir juga. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita berdua yang kebetulan ada di sini, dan bisa bermanfaat juga bagi orang yang atau saudara-saudara kita yang kebetulan melihat dan mendengarkan obrolan kita ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.